Pas saya di info GTK di kolom jabatan kok tulisannya strip-strip. Saya harus update di mana? Saya P3K tahap 4. Info GTK itu narik datanya dari Dapodik. Jadi Anda pastikan saja informasi perihal diri Anda itu sudah sesuai di akun Dapodik Anda. Nah, nanti dari Dapodik itu kan ditarik oleh berbagai macam jenis aplikasi. Itu kan termasuk untuk info GTK. Nah, akan tetapi untuk tahun 2025 itu info GTK-nya belum update, belum dirilis. Insya Allah akan rilis dari info yang saya terima itu di akhir Maret ini atau di April, nanti habis Lebaran lah seperti itu. Ya, nanti tinggal tunggu tuh di waktu itu bagaimana kondisi jabatan Anda, tulisannya masih strip-strip atau sudah update gitu ya. Untuk yang 2025 ini belum ada. Cuma yang kami sarankan Anda pastikan kebenaran data di akun Dapodik Anda gitu ya. Bantu oleh operator sekolah. Nuhun. Bapak maaf di info GTK ketika verbal ijazah tanggal bulan lahir saya salah. Saya harus lapornya kemana? PD Dikti atau kampus sebenarnya, kita lain kampus. Kalau informasi dari Pak Angga dan Pak Juandi yang di sini lah, teman-teman di sini, Anda lapornya ke kampus itu ya, supaya tanggal dan bulan lahir Anda sudah sesuai gitu kan, sudah sama dengan identitas Anda yang lain. Nah, nanti biar kampus yang mensinkronkan dengan Dikti. Nah, gitu. Tapi kami tidak tahu ya berapa lama proses sinkronisasinya itu kecepatan kampusnya itu kan mungkin beda-beda ya, kami tidak tahu. Tapi yang pasti ada dua catatan. Satu, ini biasanya yang lulusannya tahun 2010 ke sini itu yang sudah terintegrasi ya. Dan yang kedua, ini sama sekali tidak menghambat untuk kepentingan administrasi Anda untuk contoh daftar P3K dan lain-lain. Itu tenang saja. Tanpa kalau SK P3K-nya ekonomi, oke, Serdiknya juga ekonomi. Aman gak di SMK? Insya Allah enggak. Aman. Mau menang tunjang. Anda aman di sekolah namanya? Aman sih dari lindungan kepala sekolah. Tapi kalau ngajarnya, Anda mau ngajar apa? Ekonomi, setahu kami nggak ada di SMK, Teteh, Akang gitu ya. Ekonomi mah adanya di SMA. Karena Anda terkunci dengan SK P3K Anda yang menyebutkan mapel ekonomi. Gitu. Kecuali mungkin ya, kemungkinan saya kasih bocoran, kami kasih bocoran, itu kalau yang ekonomi, yang penempatan sekarang itu banyak. Nah, sehingga ketika ditempatkan di SMK, SK-nya pun, jabatan di SK-nya pun nanti berubah. Dia jadi jabatan sebagai guru IPAS. Nah, ini beda, ini bisa di SMK, karena ngajarnya IPAS, Serdiknya ekonomi. Nah, itu beda ya. Kalau Teteh atau Akang SKP 3 ekonomi nggak bisa di SMK. Pak, kalau bulan Januari TPP tidak cair. Bulan ini yang nggak cairnya cair lagi nggak? Bulan ini yang nggak cairnya cair lagi. Rapel benernya di rapel. Ya pasti nunanya ibu-ibu juga nanya masalah TPP. Nggak tahu Bu, masalah kayak gitu mah keuangan mah nggak ngelola kami gitu. Nanyanya ke bendahara coba yang ada di unit kerja Anda, bendahara tanya perihal ini ada info nggak gitu masalah TPP cair tidak cair, yang belum cair apakah dirapel. Tapi kalau info yang saya dengar mah gitu kan, kalau untuk yang TPP kota kabupaten belum cair ya kayaknya gitu. Itu pun nanti ada rapelan itu di Maret. Tagi cenah gitu ya, gitu, tidak tahu kan gitu, karena apa yang follow saya tuh tidak hanya dari provinsi Jawa Barat ya, ada juga yang dari kota kabupaten atau di provinsi lain ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penempatan guru P3K tahap 1 tahun 2024 sudah ada Pak? On proses Kang Teh gitu ya. Jadi kalaupun on proses berarti sudah ada yang sudah masih ada yang belum kan gitu. Tinggal tunggu saja, kan tidak lama lagi juga Anda bisa melihat secara virtual ya di akun Anda di bulan Maret atau di awal April gitu melalui akun Anda kan. Tinggal tunggu saja. Cuma kalau pesan kami saya sampaikan, Anda tidak usah kasak-kusuk untuk meminta ditempatkan di sana di sini karena terkunci dengan aplikasi. Yang kedua, apalagi Anda harus membayar sejumlah uang kepada pihak-pihak tertentu yang belum tentu bertanggung jawab seperti itu ya. Lembar duit daripada janguk itu mah masih mending Anda buat beli baju lebaran. Nah itu ya, jadi jangan buang-buang uang itu ya. Tunggu saja. Nuhun. Salam deui.
Untuk formasi sekolah tujuan yang sedang berproses mutasi PNS, semoga tidak terisi oleh P3K. Kalau diisi atau tidak oleh P3K ya kami tidak janji ya, bisa saja Anda mutasi ke tempat sekolah itu, terus P3K juga datang, bisa jadi gitu karena mapelnya beda atau mapelnya sama, tapi karena memang kebutuhannya lebih besar ya, jadi bisa sama-sama datang begitu. Tapi yang pasti sampai dengan periode yang sekarang itu ada 283 orang yang mengajukan PNS ya, guru PNS yang mengajukan untuk mutasi, dan itu 60%-nya ditolak. Ini ditolaknya karena proses atau persyaratannya, administrasinya itu tidak memenuhi persyaratan sehingga ditolak gitu. Nah jadi yang ditolak-tolak ini nanti akan diinformasikan via chat WA oleh petugas kami. Ada 4. Nah nanti ngaku-ngakunya salah lagi dari orang lain. Itu Kang Fajar, Bu Nur, Bu Sri, atau nanti ada Bu Ria gitu ya. Sisanya itu bukan dari kami. Tunggu saja ya. Aman kok insya Allah. Nuhun. Kenapa guru honorer yang sudah bekerja kurang 3 tahun belum masuk Dapodik? Kurang dari 3 tahun. Sedangkan yang 2 tahun sudah. Oh, yang sudah ngajar bekerja 3 tahun belum masuk Dapodik menurutnya. Yang sedangkan yang 2 tahun mah udah kan gitu. Justru kalau pertanyaan kami kenapa tidak usulkan gitu kan. Kalau untuk pengusulan kan itu kan dari sekolah. Dari sekolah ke KCD, dari KCD ke kami yang merekap. Nah, kami yang menerbitkan rekomendasi ke bagian perencanaan untuk diinputkan ke Dapodik seperti itu. Dan yang terakhir, bahkan terakhir nih kemarin tanggal 31 Desember kami sudah rekap lagi, ulang lagi untuk berbagai kepentingan, terutama untuk seleksi P3K. Sudah kami akomodir seperti itu. Nah jika nama Akang atau Teteh tidak masuk, ya justru pertanyaan dari kami kenapa tidak masuk. Karena kami tidak mungkin kan mendatangi sekolah hiji-hiji kan gitu. Usulan juga, namanya juga usulan, berarti kitanya yang bertanggung jawab untuk mendamping dan mengawal proses usulannya gitu. Pak, tolonglah ditinjau lagi yang kemarin ditolak usulan relokasinya. Sudah Kang Teh, sudah ditinjau lagi karena juga kami mendapatkan instruksi dari pimpinan untuk meninjau ulang dan sudah dilakukan gitu ya. Jadi nambah yang diterima usulan relokasinya berapa puluh gitu ya. Itu nambah gitu memang gitu. Nah, tapi informasi bahwa tadinya ditolak terus berubah jadi diterima itu belum muncul di aplikasi Sigesitnya, belum ya, belum diupdate itu. Tapi yang pasti penolakan itu dikarenakan data yang salah dari operator Sigesit di sekolah masing-masing. Contoh, ini yang seharusnya linear tidak linear gitu. Jadi ada guru yang ngajarnya A, gitu, padahal dia sertifikasinya B. Gitu. Jadi datanya tuh di Sigesitnya di inputnya salah. Sehingga keputusan yang diambilnya salah kan gitu jadinya, karena kami membacanya di sistem ya kami sesuai dengan sistem yang diikut oleh sekolah, sehingga penolakan dan penerimaan sesuai dengan data yang di sistem gitu ya. Tapi setelah dikaji ulang selesai. Kalau SK PKWU Serdik Ekonomi untuk P3K ngajarnya apa? Ngajarnya berarti sesuai SK yaitu PKWU. PKWU hanya ada di SMA itu ya Kang Teteh gitu. Jadi ngajarnya apa? Ngajarnya PKWU. Terus gimana kalau PKWU-nya tidak mencapai 24 jam? Nah, baru bisa ditambahi dengan mapel ekonomi seperti itu. Ternyata tidak cukup 24 jam. Mangga pelatihan sekolah sejen di luar Satmingkal. Maksimal etoge 6 jam. Gitu ya. Jadi Teteh atau Akang yang bertanya, prioritaskan kalau P3K mah sesuai dengan SK, jangan sesuai serdik dulu, apalagi sesuai serdiknya semua 24 jam, 30 jam itu ya. Ekonomi enggak, PKWU-nya juga harus ada jam ngajarnya seperti itu ya. Atur nuhun, wilujeng tuang hei. Pak, saya lulus PPG akuntansi tapi SKP 3K sosiologi. Gimana Pak? Alhamdulillah baik. Nanya kabar. Apakah harus mutasi agar valid? Enggak, mutasi apa? Anda ngajarnya sesuai dengan SKP 3K. Nanti sertifikasinya tetap cair gitu ya. Jadi Anda ngajarnya tetap sosiologi. Itu walaupun Anda sudah lolos PPG akuntansi. Ini kasih ada 10 nanya. Itu ya Teteh ya. Duh tetap kan udah dijawab ya, perasaan kalau yang P3K mah ngajarnya sesuai dengan SKP 3K nya itu. Oke. Nah baru kalau masih kekurangan jam mengajar baru silakan tambahi dengan mapel sesuai dengan serdik Anda gitu ya. Nuhun Pak punten dupi bakal
dupi bakal aya pembuatan nomor rekening kanggo nu lulus PPG Daljab tahun 2024. Info dari para pengelolanya itu berdasarkan status ya Kang teh gitu. Kalau Anda lulus PPG Daljabnya seorang ASN, maka biasanya pusat mengambil nomor rekening gaji Anda. Nah, gitu. Jadi pakai nomor rekening gaji. Kalau yang non ASN, maka nanti akan dibuatkan oleh pusat. Gitu. Anda tinggal tunggu saja nomor rekeningnya di info GTK itu nanti dibuatkan. Nah, gimana kalau Anda ingin ASN pakai nomor rekening yang berbeda? Bisa nggak? Bisa. Nah, gitu. Tapi Anda harus mengajukan lagi nomor rekening barunya, nanti dibantu oleh teman-teman di KCD gitu ya. Prosedurnya bisa tanya ke teman-teman di KCD gitu ya. Gitu. Nuhun. Pak, untuk sertifikasi TW3 dan 4 yang CO carry over ya. Kira-kira cairnya kapan ya, Pak? Kalau info untuk tahun ini belum ada, tapi kalau berdasarkan pengalaman itu yang lintas tahun paling akhir, paling telat maksimal itu di Mei. Tuh, jadi Mei ini adalah batas akhir yang carry over di TW3 4 tahun sebelumnya ya. Tapi itu berdasarkan pengalaman. Ya, semoga bisa lebih cepat kan gitu, apalagi sebelum lebaran gitu. Hey, gitu bisa buat nambah-nambah beli baju, sepatu untuk jalan-jalan, staycation bari takbiran gitu. Itu ya. Jadi sabar saja, tunggu saja ya. Semoga ada berita gembira bagi Anda yang belum cair atau yang di carry over. Bapak punten yang kemarin pemberkasan CPNS gagal di administrasi berkas. Bisa ikutan lagi. Temahi gitu. Temahi yeuna. Temahi karakterna. Bisa ikutan lagi di periode selanjutnya. Ya ikutan lagi CPNS untuk periode berikutnya kalau dibuka lagi Pak bisa jigana kan gitu jigana. Gitu. Tapi kalau untuk ikutan P3K atau nanti adakah peluang untuk jadi P3K paruh waktu, nah itu kami nggak paham ya, karena untuk seleksi ASN baik itu CPNS maupun P3K kan itu kan dari Panselnas, BKN, Kemenpan atau BKN. Nah, lalu ada Panselda yaitu BKD. Memang kerjasama dengan kami, tapi panitianya mereka gitu. Jadi kalau persyaratannya mana yang bisa, mana yang boleh itu kami kurang detail ya. Jadi saran kami ya Anda konsulnya ke BKD Kang teh gitu ya untuk yang itu mah. Pak, apa benar surat rekomendasi dari sekolah untuk penempatan tidak bisa digunakan? Rekomendasi dari siapa ya? Penempatan berarti kan P3K. Ya bisa digunakan, tidak bisa digunakan. Jadi kondisinya begini, kalau ada kepala sekolah merekomendasi seseorang atau meminta seseorang untuk ditempatkan di sekolahnya gitu kan, ya itu sah-sah saja, boleh. Karena memang tugasnya kepala sekolah untuk memastikan jumlah gurunya memenuhi dengan yang dibutuhkan sekolah kan. Memang tugas manajerialnya seperti itu. Nah tapi ketika penempatan setelah diajukan belum tentu dikabulkan karena tergantung dari aplikasi yang disediakan oleh pusat. Kalau sekolah yang tadi diminta, contoh saya diminta kepala sekolah untuk kerja di SMA 1, SMK 1, ternyata nama sekolah yang di samping rumah saya itu tidak muncul, nggak bisa dipilih. Nah gitu, batasannya di aplikasi ya, gitu. Nuhun. Pak, saya P3K-nya sejarah di SMK. Oh berarti sudah ngajar di SMK, mapel sejarah ya. Oke. PPG saya IPS. Apakah itu masih bisa untuk valid sertinya? Ya bisa, asal memenuhi jamnya. Contoh Anda ngajar 26 jam sejarah di SMK, valid. Anda ngajar 24 jam sejarah, valid. Anda ngajar 20 jam. Nah, kurang kan? Tambah ngajar IPS di SMK. Ada nggak IPS di SMK? Teu aya. Ngajarnya apa? IPAS. Nah, tambahi 4 jam atau sekira-kiranya bisa memenuhi batas minimal jam mengajar di SMK gitu. Nah, itu valid seperti itu. Cuma hati-hati, nanti ada tahap 5 atau penempatan yang tahap 1, P3K tahap 5 atau yang tahun 2024 kemarin yang penempatan itu banyak yang masuk dengan mapel IPAS gitu, rebutan. PPG tertentu mulai kapan, Kang? PPG tertentu. Oke, PPG tertentu itu setahu kami dulu namanya PPG Daljab dalam jabatan ya.
PPG guru tertentu. Nah, kalau PPG prajabatan berubah namanya menjadi PPG calon guru. Nah, itu. Jadi kalau Anda bertanya PPG tertentu alias PPG Daljab mulainya kapan? Ya itu tergantung pusat, kapan pusatnya. Mau mulai ya mulai kan gitu. Tinggal Anda akun SIM PKB Anda. Nah, untuk yang lolos administrasi kemarin pun informasi yang saya dengar itu belum tentu akan melaksanakan PPG secara bersamaan gitu. Kenapa? Karena ada isu efisiensi anggaran gitu. Ya, jadi itu kan disesuaikan. Jadi setelah lolos administrasi mungkin secara bertahap juga pelaksanaan PPG-nya gitu ya. Tidak serta-merta langsung semuanya ikut di waktu yang bersamaan. Gitu. Pantau saja SIM PKB-nya ya, Kang.